di Seke 234 TV. Kali ini bersama saya Geva, saya Ape, Siska, Ape. Nah, sekarang kita ada di salah satu tempat di mana tempat ini adalah sebuah peternakan. Di peternakan ini kita akan mengupas ya, dan juga menelusuri apa saja yang ada di sebuah peternakan ini ya. Bukan berarti saya dengan Siska memakai boots ini ya. Bukan berarti kita mau berternak Pasar atau ke pasar, tapi sekarang kita akan menelusuri apa saja yang ada di peternakan ini ya. Jadi konon ceritanya di peternakan ini banyak sekali cerita-cerita yang mistik, banyak keganjilan ya. Ganjil itu banyak sekali di sini. Lebih tepatnya di sini itu kadang-kadang hilang teh. Jadi si dombanya teh hilang. Dari sekian ratus domba yang ada di sini atau kambing, sekarang tinggal 50-an. Mati. Ah, mati gitu. Meninggal. Tapi mati. Matinya kenapa? Masih jadi rahasia. Ya, Karena racun. Allahu alam. Tapi pemilik tempat ini dan juga pengelola tempat ini sudah memanggil banyak sekali ahli-ahli dari peternakan, karena kan ini buat dijual ya. Iya. Jadi sambil mengevaluasi mengapa si domba-domba di sini atau kambing yang ada di sini banyak yang mati gitu. Tapi ketika sudah ditelusuri lagi, diteliti lagi, dombanya sehat walafiat, makanannya nggak ada yang aneh-aneh dan juga virus, nggak kena karena divaksin, disuntik dan segala rupa. Dan beliau mengundang kita Ke sini untuk apa? Untuk menelusuri dan mencari tahu mengapa tempat ini selalu memiliki kejanggalan-kejanggalan. Dan bahkan ketika ini kita datang ke sini itu sudah direncanakan dari 2 minggu yang lalu ya. Cuman karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim, akhirnya kita baru berkesempatan saat ini ya untuk ke sini. Dan memang tempatnya juga sangat jauh. Kita dari Bandung perjalanan ke sini kurang lebih 6 jam ya. 6 jam lebih lah. Karena tempat kita sekarang di sini kita berada di Cilengsi, tapi ujungnya guys, ujung pisan gitu. Ujung dunia. Bukit lah. Kita berada di bukit, perjalanan ditungtung bener banget. Dan perjalanan ke sini pun batunya gede-gede ya. Sampai mobilnya tadi kenapa? Baduk Ke Baduk. Ke Baduk bukan kecil ya, tapi gede banget ya. Berapa kali tuh. Dan aduh, sangat-sangat luar biasa. Si energi yang ketika kita masuk ke sini juga sangat ini ya. Sangat kuat tuh ya. Bukan kuat karena apa, memang juga mungkin karena tempat kondisi di sini sangat memungkinkan untuk mereka menetap gitu ya, karena masih hutan alias leuweung gitu ya. Binatang buas juga masih ada. Masih ada ya? Masih banyak. Bagong gitu. Aku lihat tuh bagong kesini ya. Bagong. Macan ya? Nggak tahu ya. Ya Allah. Tapi katanya ada loh. Di daerah atas katanya ada. Mungkin nanti kita akan ke sana. Apa ya? yang ada di sana? Di sana ada monyet. Oh. Dan di sini energi yang kita dapat ketika kita masuk ke sini udah beda ya. Beda banget kan. Dan ketika kita tadi mau OTW ya, itu padahal siang loh guys. Ada kan setiap peternakan memiliki lonceng. Lonceng itu digunakan untuk apa? Untuk jam makan misalnya ya, untuk pemberian makan ataupun untuk bersifatnya urgent. Apakah ada memanggil sesuatu lah gitu ya. Ataupun ketika ada orang asing atau itu dinyalakan supaya menghindari kemalingan lah ya, itu intinya. Dan ketika kita sebelum datang ke sini siang hari ada lonceng itu bunyi ya di tempat ini Tapi nggak ada siapa-siapa ya? Iya betul banget, tanpa ada orang yang membunyikan si lonceng itu. Gitu. Sambutan kayaknya. Mungkin karena yang kayak gitu lebih peka ya udah teh. kontak ya. Udah kontak. Ini ada kedatangan tamu nih gitu. Nah, sebelum kita mengeksplor lebih dalam lagi, untuk teman-teman jangan lupa untuk Like, subscribe, komen, share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi dan video-video terbaru dari tim Seke 234 TV. Let's go.
tempatnya ke sana apa namanya? Hutan ya. Hutan. Gede banget, luas banget gitu. Tuh di sini ada posisi, ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak mau menampakkan secara apa tidak mau menampakkan secara apa namanya? Tatap muka gitu. Beliau tuh membelakangi. Astagfirullahaladzim. Aduh, benar-benar. Jadi gini, ada sosok Kunti ya. Allah, betul nih tempat ini nih. Ini saya ini ya, coba ya. Nih, saya tunjukin nih. Ini tuh pohon kayu ya. Nih. Nah, di sini dua orang sosok Allahu Akbar, hiji kerdongko. Ayo. Sorry nih saya jadi panik. Yang satu lagi jongkok, yang satu lagi diri kan. Berdiri tapi kayak yang ngangkang gitu. Kayak ngambang gitu. Ya, bukan 1, 2. Yang namanya hutan berarti memang udah nggak kehitung ya. Tempatnya ya. Tempatnya. Jadi ini tempat ini apa namanya, peternakan ini kan gede sekali ya bangunannya ya. Jadi semacam apartemen. Bener banget. Ya. Tapi bukan apartemen kambing gitu, bukan. Ya apartemen persinggahan yang begitulah. Karena di apa namanya itu apa sih kedua itu, bangunan kedua itu apa sih di atas tadi udah dicek belum? Itu gudang. Yang di atas Gudang tempat ya kalau nggak kamar juga ya, kamar buat pegawai mungkin ya atau apa. Di sana juga tadi ada sebelum apa namanya Geva tadi lagi ngobrol menerangkan gitu kan, hampir saya nggak fokus soalnya tadi ada kayak kepala uceng-ucengan gini tapi sosoknya bukan Kunti, kayak pocong gitu. Astagfirullah. Gini nolol gitu ke jendela tuh gitu kan, ngelok kayak begitu. Tapi barusan beberapa menit ke belakang barusan seperti ada yang narik energi ke sini, ke arah sini. Kok jadi kecil ini lampunya? Dan memang tadi kan Teteh bilang juga ada energi yang menarik ke sini. Bawa bangke. Dan energi yang menarik ke sini itu menurut penjaga di sini waktu 2 minggu apa seminggu yang lalu gitu ya, kita dengar kabar itu. Disinilah titik dimana sering terjadi orang suara ketawa miskun dan juga mungkin nangis juga lah, apalah itulah pokoknya suara-suara ciri khas dari Miss K gitu ya. Energinya memang di sini gitu. Jadi apa namanya? Dingin, Nggak enak di sini banget. tapi dinginnya di sini Ngiap gitu ya. Gimana ya? Iya. Hawa sama aromanya pun gak enak banget. Kalau aroma tuh jadi aroma kayak bau bangke. Ya. Amis, lebih dari amis lah gitu. Terus hawa tuh dibilang dingin, memang dingin cuacanya sih. Tapi aneh. Beda. Pengap ya. Nah, itu ada kelihatan gitu sih sosoknya. Jadi ada tapi kelihatan kepala guys, kayak rambut gitu. Lanjut lagi. Aduh, panik. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak ngeliat itulah pokoknya. Jadi nyorot gitu, dua mata itu ya. Matanya itu terang banget, tapi ini tuh nggak ada tulangnya, nggak ada hidungnya gitu kan, bolong aja. Tapi sinar matanya itu kayak sinar nyorot gitu, mengeluarkan kayak laser sinar. ya. Iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, assalamualaikum. Jadi kayak gini ya, beliau itu tidak mengeluarkan suara bicara atau suara ketawa enggak. Cuman kayak yang ngetawain beliau itu, cuman nggak ngeluarin suara. Ya karena memang posisinya kita lagi banyak orang sehingga nggak terdengar mungkin ya suara itu. Karena energi di sini juga kuat ya. Kuat energi banget. dari kitanya sebagai manusia kuat gitu. Ya ampun. Emang bau ini ya makin kecium ya. Jadi setiap malam itu yang saya lihat gitu ya. Jadi aktivitas mereka itu ya sangat aktif banget gitu. Dari mulai keliling-keliling, jalan-jalan. Nah ini bangunnya udah macam apartemen lah gitu ya. Iya. Tinggal ngerombak dikit aja di kos-kosan nih. Udah jadi kamar-kamar gitu. Jalan-jalan pada ngelilingi. Turun si perempuan yang iseng itu ngeluarin suara apa? Kayak kiki. Kiki. Panjang banget dia.
Jadi durasi ketawanya itu nggak bisa kayak hehe, nggak bisa begitu. Melengking. Durasinya itu panjang. Tuh. Bahkan yang jauh dari sini sampai tempat tadi kita nyimpen mobil ada 200 meter lebih. Lebih ya. Itu suaranya sampai kedengar ke sana katanya. Oh ya. Kata yang Ya jaga ini di lah sini. pelakunya ini. Ya, ini. Padahal jauh ya. Si Ada dua 200 ini. meter lebih ya. Lebih lah. Tapi dikatakan kembar bukan ya, kayaknya kayak CS gitulah. Soulmate. Bener, miskum soulmate. Soulmate gitu. Kayaknya kayak waktu itu kita pernah di Ciwidey kali ya. Soulmate gitu. Soulmate si Neng itu. Yang Teteh syuting di Tasik juga kan soulmate ya. Oh iya, kebaya kuning sama putih. Di sini juga ada lagi nih soulmate. Soulmate dalam satu ranah tempat apa namanya, pohon kayu itu. Di situ dia singgahnya itu, tempatnya itu. Di situ dia enaknya, benar. Tapi kadang-kadang aktivitasnya karena banyak teman-temannya di sini ya, yang lainnya juga. Jadi kadang-kadang suka jalan-jalan, ngeganggu orang juga kayak lagi tidur gitu kan. Iseng lah guys, gitu. Iseng emang kerjaan gitu, iseng pisannya. Yuk, kita lanjut lagi. Telusuri lagi tempat Kita yang telusuri. lainnya masih banyak ya. Karena luas banget guys ini tempatnya. Luas dan memang ini sudah tidak terpakai kalau bagian yang ini. Dulu di sini itu di tempatnya khusus untuk sapi gitu. Enak. Hah? Durian apa? Apa nangka? Iya, Kamera apa yang masuk sini? Sini. Ayo. Boleh kita? Tuh dia, aduh, ininya benteng sih. Coba kalau nggak ada benteng, Iya, mesti iya. udah. Walah. Dia lari ke sana. Tapi beda lagi ya, bukan si Kunti posisinya yang tadi itu, bukan. Ada ke-shoot sama ini lampu ini. Barusan langsung lari ke sana. Coba kalau nggak ada benteng ini, udah pasti tak kejar gue. Cepet banget yang itu ngilangnya. Sekejap ya Teh. Lebih dari Melesat. burung. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi menurut Teteh tuh ya, yang lebih energinya yang lebih tinggi banget sebetulnya bukan di tempat ini. Jadi selangkahnya itu mengandung energi yang beda-beda gitu. Kadang juga kan kalau tiap kita ngelangkah Beda rasa. beda rasa gitu ya, kayak berat, terus anget, terus bau-baunya tuh beda karena memang makhluknya juga Beda lain-lain, wilayah ya. Tapi kebanyakan di sini tuh kun, poci, jarang istilahnya ia pun hutan ya. Saya belum menemukan, tidak menemukan dan belum mungkin ya sosok seperti genderuwo, buta ijo, belum menemukan. Jadi dari pertama saya datang sampai malam ini udah berapa jam ya, setengah hari ya kita ya di sini ya. Dari sore pun ya sarepna guys, kalau sarepna mau maghrib gitu, jam-jam mau maghrib gitu, dekat ke maghrib itu udah muncul gitu sosok-sosoknya itu pada sekelebat terbang. Jadi kayak apa ya, jadi kayak burung gitu. Iya, Banyaknya bener. itu kayak burung set gitu. Yuk coba kita Kita kejar lanjut. satu apa namanya, energi yang sangat tinggi banget. Nah, sini nih. Oh, belum. Dari tangga. Di sana kan ada tangga ya? Ada tangga. Ke atas. Tapi nggak usah ke atas, soalnya kan kosong juga ya, takut Iya. ngebros, guys. Kemus pakai sepatu dulu, buat ngobrol suku kumaha guys ya. Hari oke. Pak Maur guys, aduh muncrat lagi. Sedikit lagi udah beda. Jadi kayak udah ada hitungan gitu. Tek, tek, tek. Beda. Tapi kalau tadi kan kita di sini ya, ke sana, balik lagi ke sini, asa engap di dia mah.
engapnya sesek gitu. Nyesek. Dia menghela nafas tuh agak berat gitu. Nah, bener banget. Depan sini. Dan kita sekarang sudah memasuki ranahnya perkambingan. Ya. Jadi mohon maaf kalau sedikit bising ya. Sedikit berisik ya, mohon maaf ya. Memang ini kan apartemennya Bisi kami. terpercaya mata, ya. Nah, kan nggak bisa ada yang mau pesen guys. Karena bentar lagi kan Idul Adha, punya tinggal ini. Seger. Oh, pengen selfie udah kepo. Nih, detiknya pas mau auranya nggak ya? Bisa dihitung 7 langkah ya dari langkah kita. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas kaki kiri saya nih, 7 langkah dari ini. Jadi ini beda lagi guys. Ari talin panas, tapi tiris. Bener. Jadi kalau panasnya cuma di jidat saya aja. Bener. Tapi sebenarnya saya berisik ya kalau ngejelasin di sini. Tapi memang energi yang aneh, yang saya rasa tuh aneh. Jadi gini guys, kenapa dikatakan aneh? Barusan itu kita telusuri itu memang banyak makhluk astral, kunti. Memang ini dari alam, maksudnya datang sendiri Dengan gitu, tempatnya sendirinya. dengan sendirinya. Nah kalau di sini tuh saya merasakan beda banget auranya. Jadi mungkin saya kan nggak kenal istilahnya sama yang punya tempat ini kan nggak kenal ya, nggak tahu persis ceritanya bagaimana. Cuman menjelaskan saja bahwa tempat ini banyak yang mengganggu, Betul. makhluk astral dan banyak yang bukan hilang kayaknya deh Pak, ini Mati. yang mati gitu kan. Mati. Ini dari ratusan, sekarang tinggal tersisa 55-an ya. Ya. Jadi Tanda begini guys, ini saya bukan mengundang ke arah keseudonan ya, saya bercerita gitu kan. Tapi saat ini saya digambarkan istilahnya semacam kayak di Allah Akbar, di dunia apa ya? Di dunia gaib, tapi ada di negara jin, seperti begitu. Ada satu sosok manusia yang masuk ke dalam negara jin itu, yang sengaja istilahnya untuk mendolimi manusia. Jadi gini guys, biar ngerti ya, mungkin nggak ngerti ya kalian ya, saya bilang begini. Menurut peneropongan tapi guys, jangan terlalu percaya ke omongan saya atau bagaimana ya. Semuanya itu kan udah ada yang ngatur, itu atas kehendak Allah. Tapi guys, yang digambarkan di otak saya, di mata saya, di jidat saya itu jadi semacam begini. Mungkin dulu ada pemiliknya ya, sebelum pemilik kedua, maksud saya ini. Iya. Pemilik pertama, Pemilik tanah ini yang pertama gitu. ya pokoknya bangunan iya, bangunan, pokoknya nama iya, domba-domba gitu ya, kambing-kambing gitu. Beliau itu memang nggak bermasalah sama orang, tapi walau alam saya nggak tahu ya, nggak kenal. Namanya juga manusia. Tapi ya. seperti ada orang yang mendolimi ke dalam sebuah tempat ini. Jadi bawaannya itu sangat panas, karena memang jarang dihuni stay setiap saat sama manusia ya di sini ya. Nggak seperti ini stay banget kan, menit detiknya kan mereka tuh stay ya. Nah jadi astagfirullahaladzim, Allah ya Rabbi, benar-benar astagfirullahaladzim. Sorry guys ya, terganggu ya. Kiri kanan Yang namanya kaget tuh, jadi nggak kontrol ya guys. Karena Teh Siska juga lagi ada di dua, antara dunia ini dan dunia Iya. mata batin. Aduh, No, ya, tak? jadi soak lah. Jadi hilang fokus. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di podi ngomong naon tadi, Allah ya Rabbi. Nah, jadi gini. Jadi ada salah satu kiriman energi negatif dari manusia, maksudnya dolim lah ya, tempat ini. Jadi energinya sangat panas, nggak kuat, sehingga istilahnya nggak tahu ada unsur apa-apa, nggak ada unsur apapun bisa tewas, gaib hilang, tewas, mati, Mati. gitu. Aduh jadi suaknya hanya ketuturuan suaknya teh makin pisah.
Tapi kalian asal penasaran di belah dinya. Kan dia jalan dinya tuh. Oh, astagfirullahaladzim. Oke Pak, sok coba Pak, sok jelaskan, Dik. Jadi gimana? Jadi mau ini dulu fokus saya ya. Jadi memang Sambil duduk lah. Puyeng saya. boleh. Di tempat ini tuh banyak sekali hal-hal yang memang tidak terduga gitu, tiba-tiba mati tanpa sebab. Itu mati beneran mati gitu, bukan dimaling orang atau sebagainya. Jadi beneran mati gitu. Dan tadi sempat di flashback oleh Teh Siska bahwa misalnya ada mungkin dari bangsa sana dan juga orang yang menjolimi tempat ini sebelumnya gitu, makanya timbullah kematian itu gitu. Dan kenapa Teh Siska bisa panik gitu? Panik itu karena Teh Siska berada di dua posisi, dua dunia gitu, dunia di tengah antara dunia gaib dan dunia nyata kita. Jadi bentrok gitu ketika melihat sesuatu yang di luar nalar manusia dan tidak pernah dilihat oleh orang lain. Mungkin teman-teman Indigo tadi bisa lihat ada apa, tapi dari sisi mata telanjang tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang memiliki keistimewaan dan juga gift dari Allah yang bisa melihat itu. Dan kami semua di sini alhamdulillah bisa diberikan gift dari Allah itu gitu. Tapi kadang-kadang namanya juga kita manusia, sering panik gitu karena nggak lucu gitu, nggak imut gitu, pisieun sok damun pasti netizen ningali oge dah pasti pingsan mah becir. Iya ya. Manusiawi aja, orang misalkan jangankan kalian orang saya aja ya, OTT aja. Kalau misalkan sendiri ya pasti ngacir tuh guys. Nya rasa. Gitu. Jadi penampilannya yang seperti itu apalagi dari golongan jin ya. Iya. Itu kadang-kadang memiliki apa sih namanya? Memiliki bentuk wujud, iya, wujud yang iya, karena memang jin itu bisa menyerupai apa saja ya, iya, bisa betul. menyerupai 1000 macam wujud manusia, harimau, itu kan binatang, makhluk aksara makhluk kuguhnya ya tagay gene gitu. Itu Gimana nih Teh? dia nggak ganggu pisannya di dianya, padahal ini ranah. Dan itu Sampai yang pedangnya. mengganggu itu masih berhubungankah dengan yang kita bahas ini apa enggak? Apa Ada dari luar? sedikitnya, ada. Ada sedikitnya. Jadi kenapa semakin banyak ya di area sini ngumpulnya kan biasanya kan satu dua. Iya. Nah kalau gini, kalau ini tuh ngadumbuk gitu naon atulah ngumpul lah gitu. Berkerubun gitu ya. Berkerubun. Karena satu bercampur energi dari kiriman orang dolim itu. Jadi mengirim satu sosok makhluk ke tempat ini. Dulunya itu guys. Nah, jadi ada temannya. Jadi satu ranah gitu, pikir nggak? Jadi satu tempat. Jadi kan semakin banyak. Meureun kadia gitu nya. Karena apa? Makhluknya pun satu golongan. Dari golongan yang sama gitu. Tapi Teh, kalau misalnya ada salah satu kiriman datang ke sini yang memang untuk menjadi mata-mata di tempat ini, ketika kita obrolkan seperti ini dia akan laporan nggak? Akan comel tuh? Enggak lah. Enggak. Ya enggak lah. Enggak akan istilahnya kontak apa yang kita omongin tuh ke orang yang dolim gitu. Enggak. Konsen. Enggak mungkin. Tapi dia akan membawa menggiring ya? Iya, tapi nggak tahu kalau misalkan peka, kalau beliaunya itu peka ya beda ke perasaan. Kayak macam tiba-tiba gelisah, tiba-tiba nggak enak hati, bisa aja. Bisa aja kayak gitu ya. Itu bisa aja. Cuman kalau yang ini kita sekarang ini mungkin dia menggiring teman-temannya untuk kemari gitu ya. Iya. Terus juga gini ya, tuh lucu tah si Eta. Sorry ya, bukan manusia Iya. maksudnya si Eta, si cebol. Jadi gini, dia tuh kadang-kadang iseng, tapi nggak setiap saat guys di tempat ini. Bahkan kekuasaannya tuh sampai adalah dari sini tuh 100 meter lah kekuasaan dia kelilingnya itu si makhluk cebol. Ngerti gak guys, makhluk cebol tuh apa namanya, pendek, kerdil. Tapi usianya itu tua guys. Jadi gini, tuh pohon doi nah jadi torek celi. Jadi memang banyak sekali sifat-sifat dari makhluk-makhluk gaib yang ketika mengganggu kita itu seperti itu. Jadi gini, mengganggunya sangat iseng banget orang kerdil itu si cebol. Jadi kita ini aja ya, kita julukin aja ya, kasih nama aja dia si cebol. Jadi gini, kadang-kadang ada waktunya loh.
ada time-timenya gitu Iya. maksudnya. Bisa kalau misalkan kita nih pasang lampu baru nih ya di area sini atau 100 meter lah dari sini, itu bisa mati loh guys. Gitu. Di saat si cebolnya lagi operasi. Gitu aja. Lagi iseng, ya? Tapi kalau lagi nggak ada si cebolnya ya biasa aja. Apakah lonceng yang tadi si cebol juga? Tapi saya rasa bukan. Bukan si cebol. Teman si Nggak cebol. mungkin. Nepi kayak wow. Iya, Mungkin dia banget gitu. Nggak tahu ya kalau sama kekuatan ilmu ya, yang namanya juga itu kan memiliki ilmu ya, bisa aja terbang atau Siapa tahu naik taraje. oh bisa jadi. Bisa jadi kan? Nah kayak gitu guys. Itu sedikit iseng guys, karena ini tempatnya tuh kan padam lampu guys ya. Si cebol. Gara-gara si Cebol, mata lampu. ngomong. Saya akan berkomunikasi bersama rekan-rekan sekalian, ingin berdialog bersama salah satu makhluk gaib yang di sini, dibantu oleh Papi, Akranta, AAP dan juga tim di sebelah sana. Kita akan mediumisasi seperti apa makhluk itu dan bagaimana. Langsung. Selamat malam. Selamat malam. Kamu bahagia ya? Selamat malam. Sampurasun. Modek jam alam. Langsung gue tanya ke kamu. Hei, anjing salah. Salah di mana? Bapak takut? Tuh kudusian cerita lah. Cerita lah. Mau mak. Tahun ke mana ku mana? Cerita lah. Gak bisa dikunci, gak bisa. Cerita lah. Bisa. Cerita lah. Manueng. Mana di kita ku ini jelemahnya di pelak di dia ya. Ya. Gak bisa bela, sabar. Kasihan ya badan kita ya sampai merinding ini. Tenang. Terkudusian. Kami mah lain erek nyerangan. Ya, Tenang. kami yang jauh lah ini riwayat cerita anak. Anjeun di dia geus hampir 3 tahun ngadumuk di tempat tadi lagi nya. Ya, nunggu tuan aja nih dia. Tujuannya kita jelema mah bersorangan kene lah. Sok jujur we. Cerita? Maksudnya? Kenal dia. Ame naon? Kenal. Harus tempat ieu. Supaya pekelakan ulah jadi hasil, supaya ieukeun sasatuan ulah jadi hasil. Raraib gitu, pare gitu. Niiskeun ya. Niiskeun maneh ka tempat niiskeun tempat ieu anjeun deh. Ngelak loceng saha? Ulah teu meunang hayang balik kan heula. Teu bisa kitu. Mau iku mah moal. Teu bisa waka ampun. Dasar makhluk sajenis anjeun mah ampun. Saenggeus diampunan, engke lah kitu deui. Teu bisa kitu. Oke. Nah jadi guys gitu ya, dia ketakutan banget ya guys ya. Memang kami sengaja menghadirkan makhluk menarik ya, makhluk yang ada di situ ke badannya Bapak. Sok datang di video, sok datang lah. Saha aja. Iya satu. Saha iya anjeun. Aya naon anjeun? Anjeun sobat anu bieu. Saha? Anu mana ya, Bah? Eyang. Ya, selaras. Coba kali langsung selaras. Sing tenang. Batu nangkran tapi mah. Budak anu mana? Kemana? Anu mana? Kobol. Kecienan we taman. Iya. Saha anu kunti anu bieu?
Oh, eta teh anjeun teh pingan pantesan. langsung ya aing. Nah, ayeuna gitu, kieu. Nah, make aja mawa-mawa. Ayeuna kieu. Anjeun tujuanna naon melakeun ayeuna anak buah di dinya. Kan nisan tempat ya. Ameh naon? Maju, metun kebang. Eta teh hal anu alus henteu, ngabudorotkeun teu. 25, saya juga 25. Ayeuna naon jeung sajenis anjeun. Ayo nek naon ka diri. Ini dia. Taraya. Nah, teu hararaya. Geus betah di dia. Dikontrak sabaraha tahun, cik. Hai, nih. Di dia. Gimana itu pasangan? Ya kudu mere informasi atuh di mana-mana ge. Di mana anjeun ngancing nya naon tujuan anjeun dipiarang ku jami Lain ata. urusan didinya. Nah, ini urusan Didinya didinya mere anjeun naon. boga hak naon. Ayeuna cicing di dieu di tangungna manusia. Sok. Ieu kekuasaan anjeun lain. Ayeuna kekuasaan. Kang. Ari anjeun diciptakeun ti nu naon? Cik sok. Manya teh nyaho. Ayeuna geus nyaho pan anjeun diciptakeun ati nu seuneut, abot teu ti nu taneuh. Salah-salah. Lain cara kuring. Salah naon? Nah kuring. Salah tukang Di dieu. beca. Dititah di dia. Terus Dibere. Raden Para di dia. para bu Ayo we. ayah ya. Amun hoyong nyingkat di dia kudu kumaha? Dara rayang mana ditai. Mana mere nakai. Hayangna Hayangna naon, naon? hayangna? Hayangna naon? Dagingnya Hayang ku domba hiji ulu domba. yang dulu. Bumi yang tilu. Hayang tilu tapi ngajamin anjeun bakal leungit. Bakal keluar tinu kontrak anjeun. So, bisa ngayakinkeun teu? Bisa ngajamin teu? Ah, Beuh. We ayo buktikeun heula. bukti kenal. Buktikan heula di dinya. Mun erek ge anjeun anu ngabuktikeun heula. Hakaretnya persembahanana sok ku anjeun cokot. Kubu. Tilu asal bisa ngajamin. Kurang kene ai jero mah. Ari kitu mah beuki ngabodorkeun abah. Hiji we lah hiji lah. Mun bisa mah ulah. Aduh. Kalau hayam mah. Naon ieu? Itu tenang lah. Kunaon itu? Kenal. Nyerang urang. Itu. Saha. Sian. Hah? Sian. Ayeuna lamun ngarasa kaserang sok serang anu ku energi anjeun ulah ku fisik anjeun ka budak eta sok kaluarkeun sok sok sieun teh ku kalimah Allah sholawat pada sholawat mangga Allah sok kekuatan aja keluarkeun kabeh sok ulah main fisik fisikna punya ka makhluk ka kurungan ieu sok keluarkeun sok Aku hatain. Pak. Coba kasih air minum deh Pak. Coba nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasih air minum. Oh. Edan.
Oke guys, kita menjelaskan tadi ya sosok makhluk yang masuk ke Geva ya. Jadi gini, awalnya itu yang ketarik itu adalah Miss Kay, Kunti itu kan. Tapi memang karena si Kunti itu sangat ketakutan oleh kita itu, jadi tanpa sepengetahuan kita masuk rajanya beliau. Jadi suhunya ya jadi suhunya kayak gitu. Tapi dia kekeh tidak mau keluar dari ranah dari tempat ini, kekuasaannya ada di sana. Jadi si Kunti itu dalam perlindungan si abah yang barusan, itu kakek-kakek yang barusan guys. Jadi dia menantang dengan alasan tidak mau keluar dari tempat ini, dan dia pun menantang dengan tadi meminta apa? Mau ngasih apa gitu kan, meminta tumbal. Tapi tetap kan tidak bisa begitu aja ya guys ya, mengabulkan permintaan makhluk astral. Yang namanya jin guys, dia tuh bisa mengibuli kita. Iya, jadi bisa membohongi kita. Jadi kita jangan sembarangan kalah begitu aja. Sekarang permintaannya udah kita kabulkan, walau alam belum tentu beliau itu bisa pergi. Nah, karena memang tadi tidak dilanjut, kasihan banget ke badannya Geva ya. Soalnya kan takut menguras energi dan takut sakit, karena memang kita sangat jauh banget. Takut kalau ada apa-apa kan jauh ya, kemana-mana ya, perjalanan aja udah jauh, kemana-mana aja jauh. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan lah, takut Geva sakit atau apa, kita berobatnya jauh lah, dan semacam gitu. Nah mungkin nanti kita atasi di luar explore ini, konten ini gitu, untuk melanjutkannya guys. Nah jadi kurang lebih saya menjelaskan hal barusan guys, supaya mengerti kenapa tiba-tiba berhenti begitu saja. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya ya tuh ya. Jadi intinya saya jelaskan seperti itu guys, begitu. Nah jadi untuk melanjutkan explore kita ke tempat yang lainnya guys. Jadi di tempat ini mungkin kita akhiri dulu ya, sampai di sini. Nah kita berjumpa lagi nanti di next episode selanjutnya besok-besok ya guys, insya Allah. Nah, mungkin segala kekurangan dan kelebihannya kita ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Bila mana ada perkataan atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini jadi kita akhiri aja ya guys ya, karena memang tempatnya sudah tidak tidak diinginkan, tidak memungkinkan. Nah gitu, oke guys ya. Dan jangan lupa share, like, subscribe, komen.